Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan tunjukkan cara setting tenda F3 yang akan saya gunakan sebagai access point. Nah, di sini kemarin pada video sebelumnya saya sudah tunjukkan setting tenda 03 sebagai mode access point dan ditembak menggunakan tenda 01 yang modenya adalah client. Nah, tenda F3 ini nanti posisinya yaitu saya fungsikan sebagai access point-nya, hasil tangkapan dari tenda 01-nya. Oke, langsung aja kita buka cara settingannya. Nanti ini IP-nya kalian sesuaikan aja dengan IP pada tenda F3 kalian masing-masing. Di sini kesempatan ini saya punya IP-nya yang sudah saya coba yaitu 10.20.30 dan .3. Ini IP saya ya. Nanti disesuaikan dengan IP tenda masing-masing. Untuk loginnya, defaultnya adalah admin. Di sini silakan kalian masukkan aja sesuai dengan username masing-masing. Lalu kita klik login aja seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya ya, one port and flux. Kenapa seperti ini? Karena posisi kabel lainnya ini saya masukkan atau saya tancapkan di bagian port LAN-nya, bukan di port 1. Kenapa seperti itu? Karena di sini nanti saya setting dia modenya adalah mode bridge gitu. Sehingga nanti untuk tancap port LAN-nya itu dimasukkan di port LAN untuk kabel LAN-nya. Jadi jangan di bagian port 1 seperti itu. Oke, settingannya nanti seperti ini ya. Untuk bagian internet setting kalian pilih aja di sini nanti adalah dynamic IP. Jadi IP-nya nanti kalian pilih dynamic aja, nanti secara otomatis akan dapat IP dari router pusatnya. Nah, untuk wireless settingnya seperti biasa ya, wirelessnya ini wifi-nya on, kemudian wifi name-nya kalian sesuaikan aja namanya sesuai yang diinginkan masing-masing. Kemudian security modenya di sini kalian pilih aja. Kalau ingin dikasih password ya kalian pilih. Kalau di sini saya pilih non aja karena nanti passwordnya saya sesuaikan mengikuti mode dari router servernya. Nah, di sini sudah kalian pilih disable aja semuanya. Kemudian yang perlu diperhatikan wireless parameternya. Di sini untuk networknya option ini kalian pilih aja 11 BGN seperti itu. Kemudian untuk wireless channelnya ini juga perlu diperhatikan. Ini kalian pilih aja channel sesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Misalkan nanti kalian pilih channel yang tidak intervensi ya, minimal nanti tidak bersinggungan dengan channel wifi tetangga yang lainnya. Kemudian untuk channel width-nya di sini saya pilih 20 MHz. Ini untuk meminimalisir adanya intervensi. Kalau sudah diklik simpan aja. Kemudian di bagian bandwidth control di sini tidak ada yang saya setting, biarkan saja seperti ini. Kemudian wireless repeater karena mode bridge di sini kita pilih disable aja untuk wireless repeaternya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke parent controlnya. Ini tidak ada settingan yang saya ubah, biarkan aja seperti ini. Kemudian untuk advance, nah ini yang perlu diperhatikan juga ya di advance-nya. Nah, di sini untuk di DNS kita pilih disable aja, kemudian DMS host ini kita pilih disable juga, kemudian di ping 1 kita pilih enable ya, dan di UPnP ini kita pilih disable, dan yang terakhir add isolation di sini kita pilih yang enable ya, dan nanti antar klien tidak bisa saling berbagi ping, tidak bisa melihat status antar kliennya. Kalau sudah kita klik OK aja, kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke bagian administration. Dan di sini kalian masukkan aja login passwordnya biar lebih aman gitu. Ya, tidak semua orang bisa memasuknya untuk men-setting secara suka-suka. Jadi kalian pilih aja sesuai yang diinginkan. Untuk one parameternya, untuk MTU-nya masih default, tidak saya rubah. Sama untuk clone max-nya ini juga tidak saya rubah, masih sama. Kemudian yang saya rubah ini one speed-nya ya, karena nanti speed yang saya masukkan atau yang lewat access point ini tidak lebih dari 10 Mbps. Jadi saya pilih aja yang 10 Mbps. Jadi kalian sesuaikan aja nanti yang ini untuk one speednya. Kemudian di bagian LAN parameter, nah ini IP-nya kalian sesuaikan dengan IP servernya ya. Usahakan nanti ini satu segmen biar nanti mudah untuk di remote. Kemudian untuk DHCP servernya
bagian checklist enable-nya ini kalian hilangkan checklistnya. Kemudian di bagian remote, di sini remote web management-nya sini saya enable supaya nanti bisa di remote dari router pusatnya ya. Kemudian di sini pilih aja anyone, kemudian port number-nya di sini saya default aja yaitu 80. Kemudian time zone-nya di Indonesia pilih aja Jakarta seperti itu, dan tidak ada yang dirubah lagi, masih sama. Kalau udah klik simpan aja. Jadi cuma seperti ini settingan untuk akses point yang saya gunakan, dan hasilnya sangat bagus karena ini adalah mode bridge gitu, sehingga ketika saya pakai dari tahun ke tahun ini sangat normal sekali, tidak ada masalah sama sekali. Oke, silakan dipakai. Kalau mau dipakai, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.